Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal review sesuatu yang udah lama gue tunggu-tunggu, yaitu The Glory Part 2. Hampir 2,5 bulan ya ini nungguinnya. Part 1 kan waktu itu akhir Desember, mungkin sekitar 30 Desember kalau nggak salah. Terus part 2-nya kemarin baru rilis tanggal 10 Maret ya, 2,5 bulan. Gue udah review part 1-nya, bisa lo cek. Gue suka itu part 1, walaupun ngerasa kalau seharusnya ini dibikin satu part aja sih The Glory. Soalnya ada perasaan kurang plong gitu begitu kelar. Ya ini karena gue kebiasaan aja sih, kebiasaan gue nonton drakor yang ya udah satu season kelar. Kalau buat lu yang biasa nonton series barat, yang season 1 tamat cliffhanger, terus lanjut season 2 gantung lagi dan seterusnya, mungkin udah biasa ya. Nah dengan dipecah jadi 2 bagian gitu, ekspektasi penonton nih buat dapet payoff yang satisfying, yang memuaskan kan otomatis meningkat tuh. Ya masa setelah nunggu 2,5 bulan tuh berharap cuma dikasih payoff yang biasa aja, nggak mungkin ya. Jadi ada tuntutan yang tinggi banget buat ngasih konklusi yang memuaskan, dan berhasil. The Glory Part 2 ini berhasil ngasih konklusi yang satisfying. Bahkan buat gue ya, The Glory ini secara keseluruhan adalah drakor soal balas dendam yang punya konklusi paling memuaskan. Memuaskan di sini tuh bukan cuman karena semua karakter dapat apa yang pantas mereka dapetin ya, entah itu baik, entah itu buruk, tapi juga ada perasaan puas nih di saat kita akhirnya tahu plot-plot yang kompleks yang banyak itu, tiap cabang ceritanya mau ngarah kemana. Awalnya pasti banyak yang mikir, ini mau dibawa kemana, ini tujuannya apa dan segala macam. Dan begitu akhirnya itu nyatu, itu ada perasaan yang puas banget. Ibaratnya gini nih, lo dikasih benang kusut, benang yang ruwet gitu, terus akhirnya lo berhasil nguraiin benang itu. Lo bisa tahu, oh ujung yang kanan ini, ujung yang kiri yang satunya ini, terus lo berhasil ngerapin benang itu tuh kan puas banget rasanya. Nah efek dari nonton The Glory Part 2 itu mirip kayak gitu. Walaupun gue akuin ya di awal tuh sebenarnya rada berat sih. Bukan salah skripnya, tapi ini balik lagi salah Netflix. Salah Netflix yang mecah ceritanya di 2 part. Soalnya skrip bikinannya Kim Eun Suk itu ngambil treatment yang agak risky sebenarnya. Bukan agak sih, malah risky banget, sangat-sangat beresiko. Intriknya rumit, salah dikit bisa jadi ruwet, terus subplotnya banyak, yang salah dikit bisa jadi kepenuhan. Ada banyak peristiwa di situ, ada banyak nama yang terlibat, dan masing-masing nama itu juga ngelakuin banyak hal pula. Jadi penuh rasanya, tapi skripnya tuh berhasil bikin semua itu rapi. Tapi otomatis karena ada break 2,5 bulan, apalagi buat orang-orang kayak gue yang gak terbiasa nonton multiple season yang breaknya lama, dan sudah agak berkurang daya ingatnya karena faktor usia, itu tetap ada beberapa detail yang mungkin kelupaan, apalagi kalau gak nonton ulang ya. Ini si A ngelakuin apa, si B itu siapa, hubungan peristiwa X sama Z itu apa. Nah itu beberapa kali terjadi di episode awalnya. Dan sekali lagi itu bukan salah skripnya ya, itu bukan salah skripnya, dan itu bukan kekurangan dari dramanya. Tapi setelah lewat 1-2 episode dan udah terbiasa lagi sama gaya penceritaannya, dan udah mulai inget juga sama detail-detail di part 1, mantap. Ceritanya tuh dramatis, dinamis, banyak naik turun ya. Well, this is drakor gitu loh. Dinamikanya banyak naik turun, bikin emosi ini itu, tapi sama penulisnya tuh tetap dijaga biar nggak sampai lebay. Jadi nggak kayak misal para antagonisnya tuh ngebales dong, terus menculik gitu misalkan, atau ngelakuin bullying yang sama kayak dulu buat balas dendam balik, tuh nggak ada. Nggak kayak gitu. Soalnya Kim Eun Suk sebagai penulis ini ngejaga biar ceritanya nggak kerasa eksploitatif. Ingat, ini cerita sensitif loh. Ini cerita soal bullying. Lu nggak bisa masang perspektif, wah ini harus kita bikin lebih berbumbu lagi nih. Lo nggak bisa asal nambahin bumbu semata-mata buat bikin ceritanya lebih seru. Gue juga suka banget sama pacing penceritaannya sih. Rasanya tuh kayak lo lagi naik mobil. Nih gue pakai perumpamaan lagi ya, biar gampang. Kayak lagi naik mobil, terus lo disetirin sama orang yang jago nyetir, terus mobil itu ngebut. Kan lu bisa bedain ya pada saat lu disetirin sama orang ngebut, lu bisa bedain mana yang ngebutnya tuh ugal-ugalan, cuman pengen asal ngebut dan kelihatan keren, mana yang emang ngebut karena ya dia jago. Lu bisa bedain mana supir yang asal kenceng, mana supir yang tahu kapan mesti ngegas, kapan mesti ngurangin gas, kapan mesti ngerem. Nah, pacingnya The Glory itu kayak si sopir yang jago itu. Sopir yang ngebut tapi secara kalkulatif. Jadinya tuh kerasa nagih. Kayak misal lu mungkin berniat, oke, hari ini gue nonton 1-2 episode aja lah. Ternyata akhirnya 3 episode gitu. Dan itu terjadi di gue. For your information, ini review The Glory aslinya dijadwalin tuh hari Rabu sore kalau nggak salah. Karena gue mikirnya, ya palingan gue nonton kelar hari Selasa lah. Ternyata Minggu udah kelar. Soalnya seru banget ceritanya. Ya walaupun tidak seseru jumpscare-nya Mbak Cha Ju-young ya. Buat yang udah nonton pasti tahu lah jumpscare apa yang gue maksud di sini. Gue nonton sambil ngerokok kan ya.
Terus tiba-tiba jeng-jeng keluar jumpscare itu, gue langsung keselak asap. Terus langsung mengucapkan I know, palingan itu CGI ya, CGI pakai body double. Jadi misal kepalanya Mbak Cha Ju-young itu dipotong, bukan dipotong, apa sih? Dipindah pakai CGI lah, terus dipasang ke tubuh body double-nya, atau sebaliknya tubuh si body double yang dipasang ke badannya si aktris. But still, I love you Mbak Ju-young. Ya sejak Again My Life udah love sih, tapi sekarang makin love. Di luar jumpscare tadi, aktingnya juga bagus loh. Bukan cuman aktingnya Mbak Ju-young, tapi semua cast-nya. Song Hye Kyo tuh tatapannya tuh bisa bikin lo nge-freeze, terhipnotis. Bukan cuman karena cakep ya, tapi tajam. Tajam pas intimidasi jadi kerasa intimidatif, tajam pas dia terluka juga tajam. Jadi kayak lo tuh terhisap ke luka-luka dia, asik. Terus ada Lim Ji Yeon dengan senyum iblisnya itu, ya Allah, gue nahan banget buat nggak ngedorong ini orang ke neraka jahanam. Terus Kim Hyo-ra, idola gue yang jago banget pas ngereok, itu keren banget. Terus ada Yoon Hye-ran yang bakal bikin lo nangis pasti di sini. Dan ada Lee Do Hyun yang bangke bener itu. Dia bangke banget jadi dokter yang modusnya mulus, super halus. Mana coba lu kamu pegang pipi, jangan sentuh itu, pegang tangan, dikasih botol minuman, dipeluk. Aduh, dokter ini kampret emang. Terus soal konklusinya ya, itu satisfying banget. Karena kayak gue bilang tadi, semua benang yang awalnya kelihatan ruwet, akhirnya tuh mulai kelihatan ujung-ujungnya. Berkali-kali gue nonton tuh refleks ngomong, oh ternyata rencana mbaknya tuh ini tuh. Akhirnya paham gue tuh, berkali-kali gue mengeluarkan respon kayak gitu. Kayak misal rencananya si Dong Un buat ngebunuh suaminya Hyunam. Itu kan di awal gue sempat mikir, ini mana sih? Dia beneran mau ngelakuin rencana ini atau enggak? Kok kayak nggak ada progresnya. Dan begitu akhirnya di reveal, ternyata dilakukan dengan sangat taktis dan terstruktur ya. Kompleks tapi ketata banget tuh rencananya. Dan itu di semua rencana ya, bukan cuma di rencana pembunuhan suaminya Hyunam itu, tapi di semua rencana dia. Itu salah satu hal yang paling gue kagum dari naskahnya. Nggak perlu twist aneh-aneh ya, tetap ada twist tapi masih kerasa seperlunya lah. Daripada ngelempar twist, ini lebih ke arah showcase dari Kim Un Suk buat nunjukin nih loh, gue bisa ngasih sebuah cerita yang kompleks banget, yang rumit, yang cabangnya banyak, tapi kemudian nyatu di akhir dengan rapi. Itu jauh lebih susah daripada lu mikir ini twist yang paling aneh, yang paling absurd, yang paling shocking itu apa. Wah, trust me, lebih susah, jauh lebih susah lu nulis cerita naskah kayak The Glory ini. Dan gue jadi yakin kalau si Dong Un ini protagonis yang pinter, yang cerdas, nggak yang asal oke, gue mau balas dendam, gue punya rencana tapi sebenarnya bego gitu. Kan sering ya terjadi, karakternya digambarkan seolah pinter banget, ternyata bego. Dan ini enggak. In the end dia nggak perlu ngotorin tangannya secara langsung buat balas dendam. Yang dia lakuin adalah memecah musuh-musuhnya. Dan itu konsisten. Dari awal sampai akhir yang dilakuin adalah mecah musuh-musuhnya. Dan di situ poin utamanya The Glory. Kita ngelihat para korban nih. Entah itu korban bullying di SMA, korban kekerasan rumah tangga, pokoknya korban ya. Para korban tuh akhirnya pelan-pelan dapat ally, dapat teman, dapat bantuan. Sedangkan sebaliknya, para pelaku nih pelan-pelan kehilangan ally-nya. Jadi sendirian. Yang tadinya rame, jadi kuat, punya kekuasaan ini, itu tuh pelan-pelan rontok. Soalnya inti dari The Glory itu malah bukan balas dendam, bukan berhenti di soal balas dendam, tapi juga soal finding love in a hopeless place. Love-nya macam-macam di sini. Romantic love, parental love, ada friendship love juga ada, pokoknya love. Gimana para korban ini yang semuanya itu bergulat dengan rasa sakit, menderita selama bertahun-tahun, ngerasa sendiri, ngerasa nggak ada yang bantu, akhirnya dapat love. Apapun bentuknya. Kalau skor buat The Glory secara keseluruhan alias bukan part 2 doang, itu ya gue kasih 8 dari 10 lah. Wah, ini satisfying banget. Sungguh satisfying karena bener-bener ambil resiko banget storytellingnya. Ada di tengah-tengah kayak meniti di atas tali gitu loh. Salah sedikit lo jatuh. Salah sedikit tuh ceritanya bisa berantakan. Salah sedikit bisa terlalu ruwet. Salah sedikit bisa terlalu dramatis yang lebay kayak cerita-cerita Makjang pada umumnya. Tapi kalau lo punya opini lain soal The Glory, bisa lo tulisin di kolom komentar. Bebas apapun itu opini lo. Mau itu opini positif soal dramanya, mau itu opini negatif, go ahead, tuliskan. Atau kalau mau request juga drakor apa lagi yang perlu gue review, bisa lo tulisin juga di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan kalau mau ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, see you in the next video.